Halo bosku, apa kabarnya? Kali ini saya akan membahas mengenai embagong atau nangkur. Kondisi ini yang paling ditakuti sama pemain kacer, yang menjadi momok atau bisa bikin malu pemiliknya. Apalagi suka diejek sama penonton lainnya. Makanya zaman dulu sebelum ada grup sharing tentang permasalahan kacer, kelas kacer sangat minim peserta dikarenakan sulit untuk menampilkan kacer di gantangan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan dulu model kacer embagongnya. Nama kacernya Ramones. Kalau dalam bahasa Sunda artinya jari atau ramo. Saya plesetkan jadi Ramones. Usianya 3 tahun, baru 2 kali urakan atau mabung. Kondisi jari kanannya yang tengah putus akibat kukunya terselip di pintu luji, sehingga jadi terkilir, mengalami pembengkakan, kemudian kering di ujung jarinya sehingga jadi putus, dan kukunya sering nyangkut di kerodong sehingga kukunya copot juga dan tidak tumbuh lagi, juga mengakibatkan 3 jari tidak ada kukunya. Kaki kirinya juga kecil-kecil. Saya tidak tahu apakah ini penyakit atau bukan, karena dari lahir atau pas usia trotol sampai mutasi burungnya sempurna. Kacer ini minim materinya, karena usia trotolnya sudah gacor sehingga sulit untuk dimaster. Sehingga materi yang masuk suka-suka dia saja, yang mudah dia serap. Bahkan yang menjadi materinya sekarang bukan dari hasil ngemaster. Materinya panjang-panjang dan nembak-nembak, padahal karakter indukannya ngerol nembak. Di pemilik sebelumnya, pada usia trotol burung ini tidak terawat sehingga menjadi giras dan tidak dimaster. Kemudian di pemilik kedua menjadi jinak dan gacor pada posisi mutasi. Setelah mutasi, burung ini sudah ngeplay dan pernah diajak ke lapang dan adaptasinya pun bagus, namun tidak digantang. Kebetulan si pemiliknya mempunyai 2 kacer, sehingga kacer yang ini tidak diperhatikan dikarenakan yang satunya lagi materinya lebih bagus. Dan kebetulan ini hasil ternakan saya sendiri, anak pertama dari Pablo dan Bison Junior. Lalu saya beli kembali karena tahu adik-adiknya sudah pada nampil. Pada saat saya ambil, burung ini gagal mabung yang keduanya, dan ekornya juga kecopot semua sehingga bondol. Dijual pun tidak ada yang mau. Selain minus, ekor pun bondol, pastilah tidak akan laku. Saya hanya perlu darahnya untuk diternak kembali, tapi penasaran untuk ditampilkan. Apakah bisa nampil dan juara dengan berbagai kekurangannya? Kita lihat perkembangannya nanti. Pernah saya upload di YouTube burungnya posisi pastol konslet dan sudah ditonton hampir 80.000 kali. Burungnya menurut saya ini baik tertinggi, karena setiap ada lawan langsung tarung, tidak ada lawan juga buka kerodong langsung narung, dan full bagong galak. Maka dari itu saya jadikan contoh percobaan. Oke, langsung ke pembahasan selanjutnya tentang embagong atau nangkur. Pada dasarnya setiap kacer itu ada nangkurnya, walaupun ada yang bilang anti bagong atau anti nangkur. Pasti ada saatnya di mana dia nangkur. Nangkur ditandai dengan mengembang-ngembangkan bulunya sambil dibusungkan dadanya. Menurut saya ada beberapa kategori kacer nangkur. Di antaranya adalah yang pertama, nangkur berat. Adalah nangkur yang berlebihan, jadi setiap di track nangkur. Sebelum ada perlawanan, setiap mendengar suara kacer nangkur. Setiap di setel MP3 nangkur. Melihat burung masteran nangkur. Melihat kurung nangkur, bahkan melihat pemiliknya juga bisa nangkur. Nah, ini yang saya kategorikan nangkur berat. Biasanya kacer seperti ini lebih dominan
kacer jinak, karena kacer jinak menurut pengalaman saya lebih dominan birahinya dibandingkan emosinya. Kemudian yang kedua, nangkur sedang adalah nangkur pada saat melihat betina, nangkur karena fisiknya yang kelelahan, nangkur karena kurang tenaga, nangkur karena mental kebiasaan, nangkur karena latah, artinya nangkur melihat tawanya nangkur, nangkur karena takut kerodong, nangkur karena melihat warna cerah, atau nangkur karena melihat kacer dada hitam. Biasanya kacer seperti ini adalah kacer semi jinak atau sedikit giras. Lalu yang ketiga, nangkur sedikit adalah nangkur yang minim sekali. Biasanya nangkur yang seperti ini birahinya masih sedikit atau burungnya giras. Burung giras biasanya susah naik birahinya, tapi di luar pengertian kacer ternakan ya. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata burung giras takut sama orang atau lingkungan sekitar. Jadi daripada nangkur mending diam atau loncat sana loncat sini. Untuk nangkur poin ini saya tidak akan bahas karena burung ini birahinya bisa dibilang minim atau belum maksimal atau belum ada. Yang keempat adalah nangkur pada waktunya. Nah, nangkur inilah yang kita butuhkan. Jadi nangkurnya bisa di rumah atau nangkurnya bisa di bawah gantangan, bukan di atas gantangan ya. Nah, sekarang analisa saja dan pahami. Dilihat nangkurnya karena apa. Dari ketiga poin di atas, kalau masuk dalam kategori nangkur berat dan sedang, kita akan pindahkan ke poin nangkur pada waktunya. Nanti juga kalau sudah pindah ke poin 4, akan secara otomatis akan minim nangkurnya, tapi tidak masuk dalam kategori nangkur sedikit. Kok bisa seperti itu ya? Ya iyalah, karena kondisi si burung sudah on, seimbang antara birahi dan emosinya. Kunci utamanya cuma satu kalau menurut saya, yaitu konslet atau bisa disebut on. Saya sudah upload tahapannya di video sebelumnya, yaitu ngeplay, konslet, dan ngobra. Kita akan bahas satu persatu analisanya. Yang pertama, nangkur berat biasanya karena EF yang berlebihan, baik itu jangkrik atau ulat Hongkong, dan daya serap si burung lagi bagus, tidak diimbangi dengan olahraga atau penjemuran. Seperti manusia juga, kalau daya serapnya bagus, makan sekali juga bisa gemuk. Kondisi fisik yang kurang sehat bisa karena kurang asupan EF atau kurang jemur, atau burungnya lagi dalam kondisi sakit, atau bisa juga burung terlalu jinak, meyik, mendunungan, atau mengidolakan pemiliknya karena sering digoda, atau terlalu banyak juga ngasih EF, atau bahkan bisa juga kurang EF-nya. Akan ditandai dengan berbagai perilaku. Setiap burung pasti beda-beda perilakunya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Buat burung sehat fisiknya, yaitu dengan cara diembun di pagi hari, kemudian dijemur secukupnya 1-2 jam. EF standarkan 3 atau 5. Lalu diredam dengan kloto atau ulat Jerman. Dimandikan setiap sore atau 2 hari sekali, sisanya full prodong. Setelah 2 minggu amati hariannya seperti apa. Apakah gacor atau sesekali ngemplong? Apakah masih suka bagong tanpa di-track atau sudah tidak? Terus kalau di-track apakah sudah berkurang bagongnya atau masih? Kalau perubahannya ke positif, baru masuk tahap selanjutnya. Kalau masih belum ada perubahan, tambahin lagi terapi sehatnya. Kalau tidak ada gejala-gejala ngeplay, kita coba langsung untuk melatih konslet di rumah. Lalu Om, bagaimana cara melatih konslet di rumah?
Oke, saya kasih tahu cara tekniknya. Pagi-pagi coba untuk dijemur, kasih jangkrik 2, lalu jemur 1 jam, lalu mandikan. Setelah dimandikan lalu angin-anginkan dan kasih lagi jangkrik 2 sambil perhatikan perilakunya. Lalu coba pancing dengan MP3 anis kembang atau anis merah, atau bisa juga dengan wambi, ledekan, jalak suren. Kalau ada respon ngemplong berarti bagus, syukur-syukur langsung otomatis korslet. Kalau si burung ngemplong-ngemplong lalu sambil dipancing dengan fluid atau plastik yang dirobek dan ditiup. Kalau ngemplongnya mulai menekan, dorong lagi jangkrik 1 dan uhu 1. Untuk pancingan MP3 nya kalau tidak ada perubahan sambil digonta-ganti lagunya ya, mana yang bisa memancing konslet. Kalau sudah bisa konslet, dorong terus jangkrik, coba kekuatannya sampai seberapa lama konsletnya dan seberapa banyak lagu yang dibawakan, seberapa kencang penekanannya. Kalau masih belum konslet, ulangi lagi terapi sehatnya 3 hari atau 1 minggu berikutnya. Kalau misalkan konsletnya cuma sebentar, misalkan 30 menit, berarti istirahatnya harus ditambah. Kurangin mandinya dan jemurnya, cukup full kerodong saja atau jangkriknya ditambah, cukup 1 atau 2 saja dari settingan jangkrik sebelumnya. Ulangi lagi di minggu berikutnya, apakah sudah bisa kuat sampai dengan 2 jam lebih. Kalau sudah bisa kuat sampai dengan 2 jam, baru coba ke lapang. Untuk settingan EF ke lapangnya jangan ditambah dulu ya, misalkan H-2 atau H-1 nya jangan ditambahin. Perhatikan dulu nanti di lapangnya seperti apa, sambil lihat nanti reaksi di lapang, apakah langsung gacor bongkar, apakah masih belum bunyi atau cuman ngemplongan saja, atau bisa juga bagong. Diamkan sejenak, buka resletingnya sambil kasih jangkrik 1 atau 2, sambil perhatikan di dalam kerodongnya si burung seperti apa, apakah mangap, apakah tenang, apakah naik turun tangkringan mencari lawan. Kalau mangap, cari tempat yang teduh, semprot kerodongnya dan dasar karpetnya, tunggu sampai tidak mangap. Setelah tenang baru buka kerodongnya, coba trek jauh. Kalau belum ada respon, coba dekatkan di trek sampai bagong. Setelah pulas bagongnya, jauhkan lagi lalu mandikan. Mandi posisi bisa di kerodong atau bisa juga mandi di lagar. Setelah dimandikan biarkan sampai kering bulunya sambil kasih jangkrik 2 dan uhu 2. Coba pancing MP3 yang membuat konslet di rumah. Kalau mau konslet, dorong terus jangkriknya kalau si burung minta. Nanti juga ketahuan kalau si burung minta jangkrik. Kalau mulai pules, coba liatin ke kaca lain, apakah masih bagong, apakah makin ngotot, apakah ngejar-ngejar atau kembali nyulan. Kalau mulai ngotot, coba dekatkan dengan kaca lain sambil dorong jangkriknya. Coba kekuatannya sampai sore atau pulang. Jangan dulu digantang ya. Kalau sudah tahu kekuatannya, baru coba minggu berikutnya untuk gantang. Lakukan prosesnya seperti minggu sebelumnya. Kalau progresnya baik, coba digantang, tapi yang terakhir gantangnya tanpa dikerodong. Masuk lapangnya juga harus terakhir. Perhatikan nanti hasilnya seperti apa, apakah balik ke ngobra, apakah konslet, apakah konslet menekan, apakah bagong, apakah loncat-loncat, apakah terdiam matung karena panik, apakah mainnya jeda-jeda. Kalau misalkan hasilnya bagong atau ngobra, di bawahnya coba mandikan lagi, lalu pancing konslet lagi sambil dorong jangkrik saja, lalu dekatan dengan kacer lagi. Kalau aman, coba pindah-pindahkan si burungnya. Kalau perlu, sambil digantung di pohon atau di mana saja, yang penting tergantung. Ingat, perhatikan setiap perubahan pemberian jangkriknya atau pemberian uhu ataupun kroto.
Apakah cepat perubahannya atau lambat, tinggal atur posisi pemberiannya. Kalau misalkan masih belum berhasil, tinggal lihat ini burung masuk dalam kriteria apa. Apakah suka dijemur atau tidak, apakah suka mandi atau tidak, apakah gacor atau tidak. Kalau misalkan tidak suka jemur, lebih baik dimandikan sorenya tiap hari atau seminggu 2 kali. Kalau saya pribadi, kalau burung masih bagong, mending tidak dimandikan. Kalau burung suka jemur, lebih baik jangan dimandikan sorenya. Mandinya di lapang saja atau sebelum berangkat ke lapang. Burung istirahat, setelahnya full kerodong. Kalau misalkan burungnya gacor, jangan dikerodong siangnya, cukup malam hari saja. Tujuannya membuang emosinya. Intinya kalau burung bahan bagongan, dibuatlah konslet, karena konslet bisa meredam bagong. Tinggal kita mengatur bagaimana cara membangunkan konsletnya biar tenaga tetap terjaga. Nanti juga secara otomatis si burung akan tidak mudah bagong atau nangkur, karena mental si burung akan terbentuk, kepercayaan dirinya akan meningkat. Seperti manusia saja, saat berpidato di depan banyak orang, kalau yang belum terbiasa akan merasa demam panggung, keringat dingin yang ada di pikiran dan yang dilontarkan di mulut tidak terkoneksi dengan baik, bahkan bisa blank, tidak ingat apa-apa yang dihafalnya atau yang akan diucapkannya. Tapi kalau sudah terbiasa, akan dengan sendirinya bisa berbicara dengan lancar. Seiring berjalannya waktu, tenaga pun akan terbentuk, dan di rumahnya hanya cukup kasih jangkrik dan kerodong. Semoga pemahaman ini bisa dicerna dan bisa memberikan gambaran bagi para pemula yang ingin bermain kacer. Biarkan si burung yang mengikuti kebiasaan kita, jangan kita yang mengikuti kebiasaan si burung. Pesan saya intinya burung sehat, istirahat banyak, tinggal kita seberapa peka memperhatikan karakter si burung. Terima kasih, semoga bermanfaat.